Udah stuck ya? Masih start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. So, how are you tonight? Everyone's good. Fine. Alright. This is our first meeting, right? Especially in English class or in this course, maybe we can say like that. So I think I need to introduce myself to you first because we don't know each other, right? But I ever saw some of you like that. So my name is Onika, but some people call me Onicha. My complete name is Onika Sari. You may call me Kak Onicha or Kak Ocha, something like that. Yeah, maybe yang enak aja. And that's about me. Maybe just short introduction. So now my turn to know about you all. Beautiful lady and then handsome man, one and only. Alright. Before we go to the next, I want to check your attendance. And then I want to know your name by checking the attendance, okay? I'm going to call by one by one. So today is complete? No. Really? Yeah. I'm absent? Christian and Mary. Total how many students? 7. Okay. Muhammad Jamil. Oh, you are. So I can call you Jamil. Jamil. Okay. On time. Nuri Izat. What can I call you? Nuril. How can we like that? Okay, Nuril Izati. I can call Nuril. Okay, sorry. And then Bashira. Amelia. Amin. You. Bashira. Too long. Ada nama lebih short gitu? Shira. Everyone call you Shira. Boleh Shira, boleh juga Shira. Oh, Bashira. Okay. Thank you. And then Christine. Yuni. Christine, Yunia, Francisca. Ya, ada. Oh, izin. Izinnya izin apa? Ananda Humaira? Oh, okay. What can I call you? Nanda. Okay, Nanda. Mela di Lestiana. Oh, absent. Hafiza Haya Zafira. Okay, you. How can I call you? Fiza. Okay, I hope I remember that. Fitri Astia. Okay, what can I call you? Ya. Oh, jadi Yaya. Astia itu Yaga gitu ya? Ya. Okay, very cute. And then the last one, Atalia Ignacia. Rene. Okay, what can I call you? You can call me Atta or Atalia. You have some ini yang name ya? Ata. Okay. Alright, very good. So, tonight, before we go to the next, I think we need to make some rules in our class. Let's go to make an agreement. The first one is what will we use in this class? I mean, the language, full English, mixed, or only in Bahasa? Mix. Everyone agree with this? Okay. Alright, we got it. And then the second, there is no phone as long as we have a class. Agree, except if I ask you to use it. Right. And then what else? Any suggestion? You can
about drink and food, ya you can do it in our class. Jadi kayak we just do it, enjoy aja gitu ya. Oke, apa lagi? Anything else? Udah cukup? No talks when I explain the material. Itu aja sih. Udah ya. As simple as that. Alright. My question is now, are you ready to learn tonight, or you still feel tired? I'm ready. I thought we have a really long day because today is Monday, right? Yeah. Oh my god. My question: where do you come from? I mean, the same school? No. Different school? Yes. But you know each other? You know each other? Udah tahu? No. Kok bisa? Apa di sini ketemunya? Tiap di grup kan nggak kenalan gitu. Grup brand academy center pembiayaan. Oh, very nice. Oh, jadi sekarang udah ketemu. Jamil, are you still awake? Jangan ngelawan dong ya. Kita mau mulai nih. I feel cold, man. Oh, Yes. oh, you wanna drink or something? I feel cold. Oh, apa kita perlu naikin suhunya? Amazing, man. Naikin dong, karena kan Kasih ya, dingin banget ya. Kedinginan. Dari tadi. Oh my god. Kalian tersiksa. Oke. Udah nih, udah. Tadi udah kenalan, udah cek absen, udah rules juga ya. Yeah. So tonight we will discuss about what you can see in the whiteboard. What is the first one? perfect tense. Second? Present perfect tense. Alright. In perfect tense, we will start from 1940 until 810, right? Itu simpelnya. And then present perfect tense start from 810. Sorry kok. Tapi itu simpelnya begitu sih. 840, something like that. So, are you ready? Now? Agak capek ya. Start jam. Udah pada paham? Have you understand about this? Okay, so I don't need to explain ya. Okay, back to the topic. Today we will discuss about the perfect tense. My question. Di sini, siapa yang sudah pernah pergi ke Bali? Anyone? No, not yet ya. Ngomongin not yet aja. Ya bakal gitu kan, nggak tahu one day gitu. Nggak ada nih, ada yang sudah manjat tebing. Oh no. Manjat gunung, daki gunung deh. Gunung kan dari panjat dari daki. Anyone? Nah juga 11 SMA. Hiking. Hah? Oh really? Okay. Yang udah pasti pernah nih. Pernah masak nasi nggak? Oke. Atau lagi pernah nonton film horor? Nah, itu kita bahas di sini. Perfect tense artinya kita akan melakukan kegiatan yang telah kita lakukan ataupun belum pernah. Ini kok bisa sih? Kok ada sudah ada belum? Ada positif dan negatif. Alright, good job. Nanti ya subjeknya kalau sudah ada. Oh yang bisa jawab udah. Oke. Jadi pada waktu ini kita akan bahas tentang aktivitas yang sudah kita lakukan, tapi itu waktunya nggak jelas gitu ya. Maksudnya kayak beda sama past tense itu 2 tahun atau kemarin. Kalau di sini tidak ditentukan. Sebelum ditulis nih pengertiannya, ada yang bisa nggak sih ngasih tahu? Anyone can tell me what is the definition? Tadi udah petik-petik gitu ya. Ada clue-nya di situ. Oke, ini apa? Alright. Can I answer with English? Oh, you can just please go on. Kita kan tulis. Oke. Perfect tense kalau sebenarnya saya adalah suatu kalimat yang menyusun suatu hal yang telah kita lakukan yang berkaitan dengan masa sekarang. Good job. Very nice. Give applause for Anna, guys. And any additional information? Tambahan gitu maksudnya ya. Ada nggak? Oke nya udah complete maybe ya. Mungkin udah diwakili sama Anna, udah cukup gitu. Oke, sembari manggilnya jarang sih manggil kakak ya. Gimana ya? Sembari nulis ini definisinya,
5 vocabulary, tapi di verbally aja, gak usah ditulis. Nanti I will ask you mention siapa yang 5 vocab. Adjective, verb, sebutin aja ya, sebutin aja. Apa lagi? Noun, adverb. Ayo, recall lagi, apa sih adverb? Ada yang belum tahu? Preposition. Jadi untuk ngomongin preposition, apaan preposition ya? Sebenarnya sudah kalian pelajari, mungkin namanya nggak kita tahu. Adjective lagi, adjective, and the last one yang paling banyak itu verb. Oke, verb. Jamil verb ya. Verb 1, verb 3. Itu bebas free. Verb 1 aja deh. Ya, oke, prepare. Preposition. Adverb, I thought ya, adverb. Recall dulu ya knowledge-nya. Time's up. Are you ready? No. Not yet. It's okay. Yang ready dulu deh. Atta sudah ready banget. Atta, mention 5 verbs. Awake. Begin. Start. Okay. Buy. Alright. Last one. And What last one? Okay. Remember, so many verbs. Alright. Three. Okay, good job. You got it. Next. Jamil, are you ready? Not yet. Okay. How about you? Tadi bagian apa? Okay, now so easy, right? Okay, silakan mention ya. Car. Okay. Book. Book. Open. Window. And Last one. Computer. Okay. How about you? Adjective ya. Okay. What? Happy. Well. Apa? Well. Are you sure about well? Apa? Oh, quiet. Okay, go on. And then? Beautiful, good. Last one. Attractive, ingat-ingat. Banyak sekali, so many. Ayo, last one. Bet, udah tadi. Alright. Okay, come on. Last one. Your name? Nuril. Okay, Nuril. One last adjective. Ada beautiful, ada apa? Ada apa? Yang cowok. Handsome, okay. Finally, you're free now. How about you, girl? How about you? Udah. Oh iya, no. Oh my god. Memori shock banget ya. Bashirah. Okay, quickly, good. And then? Oh yang pakai lili semua nih. Okay, and then? Always. Okay, always, and then? Yesterday.
Oke, udah 5? Udah 5 belum? I'm not counted. Udah belum ya? Udah kayaknya. Oke, udah aja, udah. You brown bell. Preposition. Prepositionnya location lah, dia bagi dua. Location aja. Preposition. Sebelumnya, anyone know what is preposition? Hah? For sure? Mungkin kalau kami lupa gitu. Yes. Preposition. Kata depan. Kata depan dia cuma menjelaskan sebelum setelahnya itu pasti benda. Location di atas, di bawah, di samping. Itu preposition namanya. Ya ada lagi yang lain. Oke, ada nggak? In. In the enggak. Oke, coba blank. Oke, apa? Try to remember. Apa itu? Misalnya di dalam, di bawah. Oke, di atas. Behind. Oke. Right. 2. 3 deh sama ini. 2 lagi. Come on. Recall your memory. Di samping apa? Di samping. Side. Terus kalau mau nyebutin, aku di sini, misalnya di kampus, misalnya. Atau enggak, sebelum kampusnya itu ada preposition. Ini nih yang BAC nih misalnya. Sebelum BAC itu, BAC at. Udah, satu lagi. Under, bukan tadi udah ya? Temannya under ada juga tuh, artinya sama. Anyone know? Up itu opposition, lawannya, tapi benar sih. Tapi itu belum nggak sih kak? Emang mau sebutin under? Really? In Kayaknya harus dicatat nih ya. Segala lalu. Oke. Thank you. Tepuk tangan dulu, dia hebat banget. Preposition. Oke. Glasses girl. Glasses. Oke, silahkan. What? Delicious tadi adjective. Oke, delicious. What else? Hah? Small. Okay. Then big. Susah banget nyebutnya. Oke, 2 lagi. What else? Intelligent. Alright. Last one. Tall. Okay, thank you. Very good. Jamil. Already know. Sleep. Cepet amat. Mau ngebut kemana bapak? Run. Walk. Sleep. Study. Play. Baik, tadi yang udah sebutin oke. Pokoknya nggak boleh sama gitu. Oke, everyone, kayak tadi dari ice breaking sebenarnya. Itu memanaskan otak mungkin ya tadi tuh agak istirahat kan udah lama, terus mau dibawa lagi, tiba-tiba hilang ya, kok bisa tiba-tiba lupa padahal waktu itu banyak banget. Oke, back to this topic. Perfect tense tadi dulu ya, as atas said that, lewat yang menyatakan keinginan telah lebih konsen ke sini ya. Sudah dilakukan, telah dilakukan, completely done. That's why the name is perfect. Jadi sudah selesai dikerjakan pada waktu tertentu. Maksudnya tertentu gimana sih? Karena perfect ini terbagi ya, dia beranak. Beranaknya ada 4, banyak banget. Ya seperti tenses yang lain juga. Anyone knows how many tenses in English grammar? 16. Ada yang lain? Lain bisa jawab. 16 kah? Bener gak 16 atau ada yang lain? Ada. Kayaknya nggak ada ya. Jawabannya benar. 16 tenses. Jadi dipelajari tenses itu banyak banget ya, ada 16 dan ini salah satu kepalanya. Jadi kepala itu sebenarnya ada 4. Simple present tense. Present tense dulu, terus Present tense, past tense, and then continuous. No? Kalau keterangan waktunya present, past tense, future, sama past future. Past ini dia beranak, yang 4 ini yang beranak. Jadi yang perfect, terus apa lagi? Continuous. Itu namanya sifatnya, bukan jenis waktu. Jadi sebenarnya ada hacks atau trik untuk mempelajari 16 tenses ini. Dia dibagi menjadi 4 tadi ya, 4 tadi. Terus sifat-sifatnya itulah yang dinamakan anak-anaknya. Ada continuous, ada
Jadi perfect ini ada jenis-jenisnya. Present perfect. Aha, Present 4. simple. I have a perfect, two. Okay. past, This one, let's go. Kali ini ada star chain-nya. Ya kan, biar effortnya tuh ada dikasih star gitu. Yang bisa sebutin 4 jenis perfect tense dengan benar tanpa ada salah atau kebalik-balik. And then I want you to write here. Jadi Miss bisa duduk. Okay. Anyone to try? Harus benar, kalau nggak benar star chain-nya dibatalin, cancel. Ayo. Oh. Jangan lama-lama loh. Yang tadi disebutin kepala korek kalau masih ingat. Itu doang yang diulang lagi. Bedanya ada perfectnya di tengah-tengah. Gak apa-apa deh, coba dulu ayo. Coba gak apa-apa. Gak rugi kok, gak pakai uang. Ayo, anyone? Susah ya kalau 4 ya? 2 aja gitu. Boleh deh 2 aja, ntar 2-nya siapa lagi gitu loh, biar kebagian. Mau? Terus kamu juga? Oke, sama Nata, give applause for her, girls. Apa nih give applause untuk apa? Padahal nggak boleh. silakan. Oh, sorry, pakai warna ini deh. Kita warnanya nggak ini. Okay, thank you very much. Just sit down. 2 lagi nih, 2. Past perfect tense, present perfect tense. Ada lagi. Yang 2-nya apa ya kira-kira? Gak apa-apa lo salah, tapi gak dapet star chain aja sih kalau salah. Ayo coba kita, masa mau jawabin 2 lagi. Gak apa-apa lo salah, lo gak apa-apa. Oke, kita cek dulu 2 deh. Jenis perfect tense. Atta mention pertama past perfect tense. Udah pernah dengar? Oke, berarti ini benar ya. Alright. Second, present perfect tense. Ya, agree. Benar. Alright. So, it means Atta got star chain. Right. Mana? Oh, this one. Walaupun the last one ya, tapi star chain-nya the first one. Hah? Padahal nama itu dari A loh. Oh iya. Siapa ini yang nulis? Okay. We give star. I'm sorry if my star is bad. Like this ini apa ya? Tan masuk input. Hah? It's good. Oke. Dua lagi. Ayo, come on. Future and past future. Yang lain kan kamu jawab. Masa diborong sama atas semua sih? Kayaknya apa emang ini ya? Ada expertise di bahasa Inggris? Oh, enggak juga sih. Really? I never saw you. Coba pernah aja les. Terus waktu SMP, Mem Atta tuh suruh hafalin 100 verb. Dalam satu sesi pertemuan? No. And 6 tenses. Oh, 6. Kenapa itu cuma 6? Karena itu yang Indo-Indonya yang Oh. memang bakal sering dibaca di Oh, sekolah. oke, I see. Jadi kayak karena SMP juga Lengkap gitu ya mas? masih lengkap. Emang yang lain kagak belajar? Emang kalian gak pernah disuruh ngapalin 100 bab? Pernah, tapi udah lupa semua. Oke. Ya udah, ini beneran gak ada yang mau jawab deh. Soalnya berdua. Saya Kok ada Humaira ya?
yang mau jawab? Mem. Tebak-tebak apa? Yang You tadi. don't call me man. Ini kalau ngulang ya kalau yang nyerah. Yang tadi yang Hah? yang pas picture sama picture. Pas future sama future. Iya. Sama-sama future dong. Satu Yang aja. satu future perfect tense, yang keempatnya itu pas picture. Okay. Alright, you wanna write here? Ya udah dapet structure nih harus tulis sendiri. Ya, jangan tulis, jangan sendiri terus. Jadi bisa ditentukan. Oke. Kuncinya tulisan kamu. Jadi pilih yang sedikit enggak? Kristin tadi izin. Iya. Izin. Yang kanan sebentar. Mila. Mila. Mei what? Mei what? Oh, nggak tahu sih. Nggak. Oh, there is no information. Ya, buat Dua orang. ya. Oke. Trouble kayak gini. Oke. So, Jamil sudah maju ya guys. The one and only man here. Of course, you are the handsome. Handsome man apa tuh? Ayo sampai tahu superlatifnya. Superlatif tahu nggak? Hah, kan? Tiba-tiba ngeblank. No. Superlatif itu bagian dari comparison degree. Tingkatan, ayo tingkatan. Ada yang lebih dari, ada yang paling. Tuh. Oh, very. Jadi superlatif yang mana? Very. Hah? Very? Oh, So sebelah kiri otomatis kan udah belajar. Oke, nggak apa-apa ya. Superlatif itu tingkatan paling. Jadi kan di sini Jamil, you are the most handsome boy in this class. Bener nggak gitu kalimatnya? Apa artinya? Ayo, apa artinya? Jamil. adalah Siapa tadi yang ngomong? Basira ya? Oke, Basira. Jamil yang paling sih. Widih. Jamil adalah laki-laki yang paling nampak di kelas. Nah itu namanya superlatif guys. Kayaknya sih buat teman-teman udah pada pasti belajar, cuman nggak tahu tuh nama materinya itu. Is it? Alright, itu sekelas info aja ya. Biar Jamilnya agak seneng gitu, relax gitu, jangan calm down. Tegang ada bebannya. Oke, balik sini ya. Ketiga ada future perfect tense. Alright, ini adalah correct. And then the last one, past future perfect tense. Ini mungkin agak jarang digunain kalau di daily life, tapi lumayan, tapi dia tetap ada, nggak bisa diabaikan guys. Aha, ini yang namanya tadi jenis waktunya ya, tensesnya perfect, terus apa lagi? Ini perfect, terus ada teman-teman yang continuous, simple, itu tuh yang namanya sifatnya ya, sifat. Oke, ini udah disebutin nih. Oh iya, starchimnya lupa. Karena Jamil sudah jawab nih ya. Berarti he's deserved to God. Star here. Okay, Jamil, the first one. You got one star here. Give applause for all. Thank you. Okay, sudah jam 8. So we have just learned about apa itu perfect tense, what is perfect tense, and then the kind of perfect tense. Ada 4 ya, tapi impossible to discuss this for this night. Ya. Is it? Okay. My question, is it clear? Clear. Clear? Anyone clear? Atau we have some question before we continue? No. Ini diamnya ini paham banget atau nggak paham sama sekali? Paham ya? Ini kan poinnya adalah nih telah dilakukan atau sudah. Terus jenisnya ada 4, sama lah sama tenses yang lain. Anak-anaknya 4 terus, makanya 4 kali 4 16.
you know me tonight. Dia udah tahu some new information. Tapi jangan sampai overload information. Oke, udah ya, udah clear ya. Karena sudah clear, it's time to checklist here. Lihat, itu saya kok centang ya. Oke, break dulu apa enggak ya? 5 menit. Yes. Do you need break time now? No, you still have much energy. Oh my god, kalian sangat kuat ya. Oke deh, kalau begitu kita kembali atau lanjutkan ke subtopik yang kedua. What is it? Present perfect tense. Oke, biasanya itu di pertama ya, tapi apa sama aja sih. Jadi kita bahas yang ini dulu, present perfect tense cuma. Actually, we do it in 3 marker, but we just have 2. It's okay lah ya. Oke, present perfect tense. Cluenya ada di mana ya? Present. Present. Ini jeleknya tulisan. Makin jelek ya. Present perfect tense. Pasti teman-teman udah pada tahu dari clue ini. Present. Coba ada yang bisa menganalisa? Ini kan udah dilakukan ya. Tapi apa? Ketika perfect tadi kan kegiatan yang sudah dilakukan, completely done, is it? Masih remember dong. Terus di sini ada tambahan presentnya. Bisa menyimpulkan atau udah bisa menganalisa definisinya? Baru aja terjadi. Boleh ada lagi yang lain. We talk about function. Apa? Sebelumnya terjadi. Sebelumnya terjadi. Apa yang sebelumnya terjadi? Future. Future. Sebelum terjadi. Future. Oke, itu future. Alright, gak apa-apa. Bersyukur gak apa-apa kamu gak ada aku. Present perfect tense terus apa lagi ya? Apa lagi? Kegiatan yang dimulai di masa lalu tapi masih sampai sekarang. Ada yang bisa kasih contoh? Tidur? Hah? Sampai sekarang masih tidur? Enggak dong. Kayak kita, Aha. kami udah belajar di BSC dari jam 5. Sekarang masih juga. Alright, that's good. Oh my god, I thought you were so talented in English. Dan tadi yang jawab tuh apa gitu. Iya nggak sih? Teman-teman setuju nggak sih? Yes. Setuju kan? Setuju. It's okay, alright. Tindakan baru saja selesai. Kira-kira ciri-ciri time signal-nya apa ya? Just now. Do you know time signal? No. Tahu dong, cuman apa gitu? Just now. Just now. What else? Just now. This morning. This morning, are you sure? No. How about recently? How about lately? Kan baru aja. Baru aja ya, baru aja. Terus apa lagi? Dalam present tense. Kita kasih ciri-cirinya. Tadi kan Tata udah sebutin tuh. Kegiatan yang dilakukan, belajar di BAC dari jam 5 ya? That is true? Yeah, that's true. Jadi kalian break dinernya jam berapa? Jam 7. Jam 7? Gimana? Kenyang. Ini nanti kalau di kelaparan lagi di sini, kasihan. Oke, present perfect. Salah satu ciri-cirinya tadi ya, yang baru saja. Kok jadi jajan? Kayak jam Ada itu eselon. Criticize juga ya. Nah, udah. Oke, baru saja dilakukan. Makin jauh, makin sulit. Tadi, ulangi lagi time sinyalnya. Udah dikasih tahu loh ya. Just now. Time signal. Just now. Recently. Recently. Lately.
Pasti ada yang lupa nih. Cuman tadi ngomong terus ya. Oke, Currently masuk ya? What? Currently. Oh, currently. Yeah, You mean currently? Yes. Good, Jamil. Aktif ya Jamil ya. Apa Jamil nggak merasa pressure kan di antara para bidadari ini? Wow. Pressure nggak? Hah? Iya. Apa? Maksud? Ih. Jadi nggak apa tertekan barangkali ya. Tapi ini teman kan? Jamil satu sekolah sama siapa? Sama Oh, bertiga. Christine ya. Christine juga, Mila ya juga. Oh, 5. Coba kamu dari mana? Hah? Coba kamu dari mana? Dari mana maksudnya? Coba kamu dari sekolah mana? Oh, satu. Oke, metode makan kita ya. Sakul. Enggak tahu. Muka sakul soalnya. Sengaja. Alright. Bener tapi. Kayak saya kenal sama itu Kak, sama Chandra. Oh ya? Ya, saya kawan Kak. Jadi malu. Siapa ya Chandra ya? Namanya juga sekali. Is your little brother? Hah? How do you know? Enggak. Ya, Coba aja. Coba aja. Ah, Jamil lah buka-buka. Chandra Apa ya? How do you know? Lebih tahu lah. Your friends and Really? is Similar. Ya, Similar. Oh my god. Makanya tadi kayak oh siapa gitu. Oh my god. Jamil mah. Oke, lewat aja lewat. Biar nggak tegang. Bener capek, bingung ngos-ngosan gitu ya, nggak apa gitu ya. Oke, just now recently met with Carly. Any else? Any additional? Gak ada. Oke, terus apa lagi ya? Tindakan yang berulang-ulang kali dilakukan di masa lampau sampai sekarang. Ih, apa sih itu? Berulang-ulang. Artinya, that's just like bukan rutinitas ya, tapi tuh recently. Oke, I give you one of the example. Misalnya, she called me several times. See? Nah, nggak usah masuk ke sini dulu deh, kita belum masuk ke formula sebenarnya. Bahasa Indonesia dulu lah. Dia sudah menelponku beberapa kali hari ini. Jadi tindakan yang diulang tuh yang mana? Menelpon. Bisa kasih, can you give me another example? Tuh kan berulang-ulang di masa lampau. Dia ngomongnya sekarang gitu. Maksudnya dia nelfon aku berkali-kali hari ini. Dia sudah ya. Karena ciri-ciri perfect ada sudah atau telah. Contoh lain apa? Anyone? Sulit banget kah? Saya sudah pergi ke sekolah berulang kali selama saya sudah pergi ke sekolah berulang kali pada seni. Pada Seni. pada seni. Siang ini. Oh siang. Oh my god, kedengaran pula dia tadi memori. Oke, siang ini saya sudah berulang kali. Ke sekolah siang ini. Saya sudah berulang kali. Berulang kali itu berapa kali? Kayak misalnya. Tadi kalau itu kan beberapa kali. Kayak misalnya. Sebutin angkanya boleh? Boleh. Boleh. Misalnya kayak 5 kali gitu ya. Boleh. Ah, emang 5 kali? Siang ini. Kalau misalnya di ekskul kadang bolak-balik kok. Oh my god, you have some really full schedule in school. Capek banget kali ya. Oke, good job. Itu masuk ya. Ada contoh lain nggak? Ada nggak? Sudah makan 3 kali sehari. Betul juga ya. Iya betul. Ada yang makan ya 5 kali. Ada nggak? Nggak ada ya. Dari posternya sih nggak ada. Alright, itu baru saja dilakukan. Anything just now, apa lagi? Ada lagi. Tadi ada tindakan yang berulang-ulang. Kegiatan. Kalau yang berulang ini ciri-cirinya apa ya? Kalau ini kan time signalnya ya, ciri-cirinya kita bikin sini features ya, feature. Ada pengulangan, bisa ada times. Oke, terus tadi yang belum beda tuh tindakan yang dimulai di masa lalu tapi masih berhubungan sampai sekarang. Tadi aku udah jelasin ya.
kami sudah belajar dibaca dari jam 5 terus sampai sekarang masih belajar. Itu masuknya sih ke ini ya, present continuous ya kalau yang sedang tadi. Kalau yang enggak ya udah kami udah belajar dari jam 5, udah cukup sampai di situ. Ngomongnya kapan nih sekarang, gitu kan? Makanya dia bilang udah dikerjakan. Terjadi di masa lampau dan masih sampai sekarang. Ciri-ciri ini tahu nggak? Anyone knows what's the features of this point? Ada apa di sini? Features ini ciri-ciri ya guys. Ciri-cirinya adalah dia ada since sama apa? Ada dua nih. For. Iya, exactly. For di sini ada yang tahu artinya? For itu kayak selama. Ada yang bilang di sini for untuk? Sini selama. Bentar kalian. Ada yang soalnya kan so many people know that for itu cuma untuk doang. So I want to clarify. 3 years. Yes. Since itu kayak. Durasi. This is about duration. Jadi ada durasinya. Selama ya. Jadi arti di sini selama bukan untuk. Remember that. Basita ketawa-ketawa mau gue untuk ya. Jadi mau jadi untuk. Ketawa kita mau. Feature since and for. Oke. Functionnya ini ya beberapa. Jadi di present tense, present perfect tense itu baru aja dilakukan. Baru banget. Pokoknya kegiatannya sudah dilakukan. Walaupun 1 detik yang lalu. Apa sih contohnya? 1 detik yang lalu aku baru aja ngomong 1 detik yang lalu. Ya boleh juga itu ngomong gitu ya. Just now recently, jadi untuk memudahkan teman-teman, kalau ketemu kalimat misalnya di sentence lah ya, terus sentence-nya ada missing word misalnya gitu, ada yang bolong, kalian ada di sinyal udah pasti perfect tense itu dia cirinya. Terus kegiatan yang berulang kali dilakukan tadi ya, kayak nelfon 7 kali, ke sekolah 5 kali, ada times di sini. Terjadi di masa lampau masih sampai sekarang, ciri-cirinya ada since sampai dan sampai sini. Any question? No. Kita masuk ke rumus nih kalau nggak ada. You need to break time. Nawarin terus ya. Nggak, masih kuat lah ya. Oke, kita ke rumus. Nggak kerasa ya udah kelas 11 pasti. Kalian ngerasa nggak sih? Kayak cepet banget. Iya kan, kayak baru-baru masuk, masih FLS gitu ya. Tiba-tiba going to the third nanti bentar lagi. And then come to university. Oh my god. Kalau yang pada mau masuk kampus-kampus yang punya nama besar, kalian harus kuasai TOEFL guys. Do you know TOEFL? Ada yang masih nggak tahu? Kalau ada yang masih nggak tahu, keterlaluan sih. Beda tuh sama IELTS apa? Udah banget. TOEFL itu lebih ke Sebenarnya dua-duanya itu adalah salah satu tes bahasa yang digunakan untuk ada yang masuk university, ada yang untuk pekerjaan. Dua-duanya ya, TOEFL ini dari jenis-jenis soalnya dia ada 4 section tuh. Listening pasti ya, listening, structure, sama written. Ada tiga komponen. Soalnya sekitar 120. Nah, beda sama IELTS. Di IELTS-nya ada speaking-nya. berarti dia harus practice dulu. Iya, ntar ada interviewernya. Ada itu terus dari skor juga ya. TOEFL kan dari 3 sekian sampai 670 sekarang. IELTS 110 kalau nggak salah ya. Jadi kalau kalian dapat 7,5 di IELTS itu udah keren. Itu udah jadi standar di beberapa negara. 7,5 guys, dan 7,5 itu kalau di convert ke TOEFL itu setara dengan 570. Haha, kalian butuh effort yang sangat besar. Jadi makanya harus prepare itu dari start from now. That's my suggestion. Back to this. Kita ke rumus ya.
tadi udah ngomongin definisinya, jadi ya rumusnya. Number 3. Coba kita analisa ya. Tadi kan sudah kegiatan yang sudah dikerjakan. Kira-kira di sini kita pakai rumusnya apa? Yang pertama kali, subjek. Yang lain. Iya benar ya. Subjek dulu. Sebelum kesini, dalam kalimat itu ada dua jenisnya, verbal, nominal. Nah kita ke verbal dulu lah. Tapi sebelum itu, apakah ada yang masih belum tahu apa sih kalimat verbal? Deng 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 deng. Apa sih kalimat verbal atau dikenal dengan verbal sentence? Anyone knows? Verbal. Ayo, gak ada ya? Verbal sentence itu berarti dari katanya ada verb di situ ya. Verbal. Jadi kalimat yang di dalamnya terdapat aksi atau tindakan. Jadi jelas nih aksi, ya bukan to be ya. To be itu kata kerja juga, tapi itu kata kerja bantu. Dinamakan auxiliary verb. Nah kalian harus terbiasa dengan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kalian tahu tapi ya namanya nggak tahu gitu. Jadi verbal tadi apa? Bisa ulangi Bashira. Can you repeat? Verbal sentence is kalimat yang ada. Gimana? Anyone can help her? Kalimat yang ada yang membuat suatu tindakan ataupun aksi. Oke, kalimat itu terdapat aksi, guys. Kalimat verbnya itu data. Maksudnya apa sih? Yaudah kayak berlari, belajar. Seperti yang kita sebutkan tadi ya. Nah, ketika kalimat itu terdapat aksi, maka rumusnya adalah tadi subjek ya. Ada yang tahu? Setelah have Or has. ya udah diborong terus ya. Dengerin yang lain gimana? Ini ingat rumus yang kemarin hafalan. Oke, masih ingat sampai sekarang. Very nice. Ayo ada lagi setuju atau ada punya additional? Sama kah? Apakah satu frekuensi, satu pemikiran? Kayaknya begitu ya. Oke, have has. Sisanya apa di sini? Verb 3. Karena dia verbal ya. Ingat kita ngomongin verbal. Sisanya komplement aja. Ini yang penting masuk ke sini. Oke, udah masuk nih. Ini namanya kalimat positif. Apa sih kalimat positif? Apa itu kalimat positif? Kalimat baik. Kalimat baik. Coba ada yang bisa kasih contoh, masukkan dalam kalimat. Kali ini dapat subjek lagi. Oke, come on girl. Kita 8 19. Masih ada waktu. Sheet ya subjek. Pilih subjeknya dulu, tentukan subjeknya mau apa. Oke, yang ini I give you time lah. You can write in your paper and then just do it here now. Nanti tulis di sini. Oke? For example, berikan satu contoh positif sesuai dengan rumusnya. Careful dengan verbnya ya guys. Tapi ntar dijelasin lagi deh. Pokoknya kalian bersuk aja. Kalau bisa, yang boleh dicari di Google itu hanya vocab ya. Jangan browsing satu kalimat. Vocabnya aja. Yuk, you ready? Okay, let's go. Just right there. Red or Just black. positif tulis. Positif dulu enggak? Tuh, pakai pos dulu ya. Pelan-pelan. Boleh. Silakan.
spellnya Mont Blanc. TH, Oh, yes. TH or HT? TH. TH. Ntar kita sama-sama spelling deh. Iya, spelling. Ada yang masih belum hafal alfabet in English. Just one addition or one more? Let's start. Nah, kita bahas ya. Ngumpulin dulu teman-teman yang lain. Jangan lama-lama guys. Nuril, are you ready? Next satu aja, satu gitu ya. Ntar kita bisa evaluasi nih teman-teman udah paham atau belum. Ntar kita lihat gimana gitunya. Ikutin rumus ya, ikutin rumus. Ntar dijelasin lagi deh, kurang-kurang. Jantil, are you ready? Not yet. Jadi teman-teman jarang bikin kalimat nih di sekolah. Kalian bisa ngapain sih di sekolah? May I know? Lebih ke mana? Pembelajarannya di sekolah. Kalau Praktek dialog. kalau Sata kan kebetulan ngambil BNPL. Jadi kalau Sata dari bahasa Inggris wajibnya kemarin tuh kami bahas static covernya, artinya discovery. Jadi kami buat berkelompok terus presentasi. Terus kalau misalnya yang TL kemarin tuh kami identifikasi teks. Teksnya tuh terus kayak mem tuh coba kami practice speaking dari teks. Jadi kami baca teks itu, jadi mem tuh kayak perbaiki juga pronunciation kami, ada listening juga, tapi kayak lebih ke teks-teks kemarin. Terus ada tugas-tugas juga untuk Berarti so far lebih ke practice text, readingnya, speakingnya enggak? Speakingnya juga. Oh, berarti ke speakingnya aja. Speakingnya aja. tidak yang membuat Oke, I see. Yang lain gimana? Udah belum? Satu kalimat, bisa kalimat aja nih, start baru banyak. Oke, satu kami Ananda ya. Ananda, silakan. Kasih spellnya. Cepat sekali. Oke, silakan dulu. Yang lain? Ayo Mbak Syira, nggak usah lama-lama, udah tulis aja. Ayo yang lain satu aja loh ini. Oke, silakan. Thank you. Oke, yang selanjutnya nggak boleh pakai air lagi, dilarang. Oke, Jamil. Silakan.
di rumah tidak ada keluar ruangan nggak? Oh, kalau ruangan ada. Iya. Tapi nggak keluar BA ya? Tapi ada dari luar BM. Ayo dulu. Kamu dulu Aswan. Nuril. Dulu lagi kalau ambing lagi lah. Ayo Nuril. You can do it. Oke, kamu nggak apa-apa salah. Namanya juga belajar. Okay, everyone has done to make a sentence by using present perfect tense. Positif ya, kalimat positif. Kita discuss sama-sama for number 1. She has learned at BIC for 1 month. Berfungsi sebagai Subject. alright, kita kasih dulu S. And then rumusnya adalah subjek harus diikuti oleh Has or have. oke, sudah. The question is why? Kan selalu seperti ya, kata has. Why you use has? Calls that are using she, not I you do. Oke, itu ini namanya apa sih? Kan she itu orang keberapa? Oh. Ayo, tahu kan? What? Orang what? Orang what? Orang apa? Orang ketiga. Terus itu satu. Apa lagi? Ada lagi lanjutannya. Orang ketiga doang nggak bisa. Yes. Jangan ragu-ragu ya. Orang ketiga tunggal. Jadi penjelasannya adalah ini tadi emang sengaja nggak dijelasin. Supaya apa? Supaya melihat kalau udah ngerti atau masih belum. Makanya tadi itu sebenarnya just do it honestly by your capability ya sebenarnya. Jadi buat aja berdasarkan kemampuan, no browsing satu kalimat full